Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita menaikkan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kami dapat menyelesaikan tugas presentasi kelompok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Ananta Catur Setiono. Nama saya Siti Fatima. Saya Faisal Bukuri. Saya Muhammad Rizal Putra. Di sini kami menyelesaikan tugas presentasi biologi ekologi gulma, mata kuliah teknologi pengendalian gulma. Langsung saja tanpa perpanjang kata mukadimah, langsung ke materi pertama yang dibacakan oleh saya sendiri tentang gulma. Sebelumnya mungkin kita bisa lihat apa itu gulma. Beberapa teman-teman sudah tahu mengenai tentang gulma. Gulma adalah tanaman liar yang mengganggu dan menghambat pertumbuhan tanaman budidaya yang kehidupannya tidak dikehendaki oleh petani. Apapun tanaman yang mengganggu tanaman budidaya yang kehidupannya tidak dikehendaki itu disebut gulma. Dampak gulma bisa menentukan hasil panen, mulai dari pembukaan yang tidak maksimal karena unsur-unsur yang ada di tanah atau pupuk yang kita berikan nutrisinya diserap oleh gulma tersebut, dan juga bisa mengganggu intensitas cahaya dan macam-macam. Jenis-jenis gulma ada gulma daun, gulma rumput, dan gulma teki. Dan beberapa cara pengendaliannya. Jika di perkebunan kita bisa mengendalikan menggunakan plastik musa. Jika di perkebunan kita bisa melakukan pembakaran atau memberi pestisida jika sudah tidak bisa dikendalikan secara alami. Dan pada ini kita bisa melakukan penyiangan. Sekian dan materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri gulma. Yang pertama yaitu tumbuh cepat. Gulma memiliki kemampuan tumbuh yang lebih cepat dibandingkan tanaman utama, sehingga hal ini membuat gulma lebih dahulu menguasai ruang, cahaya, air, dan unsur hara dibanding tanaman utama yang belum tumbuh secara optimal. Yang kedua, upaya biji. Gulma memiliki kemampuan reproduksi yang sangat tinggi, sehingga menghasilkan biji yang sangat banyak, dan biji-biji tersebut memiliki daya tahan fermentasi yang tinggi, sehingga biji tersebut akan tahan dalam tanah dan akan tumbuh kembali saat kondisi lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, bersifat kompetitif. Artinya, gulma akan bersaing pada tanaman utama dalam mengumpulkan cahaya, air, dan unsur hara, sehingga mengganggu dan menghambat pertumbuhan pada tanaman utama. Yang keempat, akan tahan lama. Kebanyakan gulma memiliki sistem perakaran yang kuat dan tahan di dalam tanah, sehingga gulma akan tumbuh kembali walaupun bagian atasnya sudah dipotong. Selanjutnya, sulit dikendalikan. Ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dan kemampuan regenerasi yang tinggi membuat gulma itu sangat sulit dikendalikan, sehingga memerlukan strategi yang tepat untuk mengendalikannya. Dan yang terakhir, mudah menyebar. Gulma dapat menyebar melalui air, udara, angin, maupun aktivitas manusia, sehingga gulma dapat mudah menguasai lahan pertanian dengan cepat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang morfologi gulma berdasarkan akar, batang, dan daun. Berdasarkan morfologinya itu, gulma dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gulma rumput, gulma teki, dan gulma berdaun lebar. Yang pertama, gulma rumput. Gulma ini termasuk ke dalam famili Poaceae. Gulma ini memiliki akar sabut. Gulma ini tidak memiliki tangkai, dia hanya memiliki pelepah atau helaian daun. Karakteristik pentingnya, gulma ini mudah pertumbuhannya itu cepat, terus dia juga mudah tersebar melalui biji. Contoh gulmanya itu gulma Poa annua. Selanjutnya, gulma teki. Gulma ini termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Gulma ini tidak memiliki batang, dia memiliki umbi atau rimpang di dalam tanah. Karakteristik
ini termasuk ke dalam kelas Phytocoledon karena memiliki tulang daun yang menyirip atau menjari. Gulma ini memiliki akar tunggang. Gulma ini memiliki batang yang bercabang. Dan yang terakhir, gulma ini memiliki daun atau bunga yang majemuk. Contoh gulma ini yaitu Ageratum condyloides. Karakteristik gulma ini yang pertama yaitu pertumbuhannya itu sangat agresif, terus menghasilkan biji banyak, dan ada sebagian gulma yang bersifat aleopatik. Baiklah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan slide tentang siklus hidup gulma. Berdasarkan siklus hidupnya, gulma dibagi menjadi 3, yaitu gulma semusim, gulma musim, dan gulma tahunan. Pertama ada gulma semusim. Contohnya Poana annua. Gulma ini hidup kurang dari 1 tahun. Siklusnya dimulai dari biji, kemudian tumbuh menjadi tanaman, berbunga, menghasilkan biji lagi, lalu mati. Jadi dalam semusim tanaman hidupnya sudah selesai. Yang kedua ada gulma 2 musim. Contohnya Daucus carota. Gulma ini hidup kurang dari 1 tahun. Siklusnya dimulai dari biji, kemudian gulma ini membutuhkan 2 tahun untuk hidup. Dengan tahun pertama fokus untuk tumbuh daun dan akar. Dan tahun kedua baru berbunga, menghasilkan biji lalu mati. Yang ketiga ada gulma tahunan. Gulma tahunan contohnya Cyperus rotundus. Gulma ini bisa hidup lebih dari 2 tahun. Selain berkembang biak dengan biji, gulma ini juga memiliki umbi di dalam tanah. Karena itu walaupun di bagian atasnya dipotong, ia tetap bisa tumbuh. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan gulma berdasarkan habitat. Gulma berdasarkan habitat itu ada 2, yaitu gulma darat dan gulma air. Gulma darat ini gulma yang hidup di lahan kering, misalnya di perkebunan, di pinggir jalan, dan lain-lain. Contohnya itu Eleusis indica. Selanjutnya gulma air. Gulma ini hidup di perairan atau di permukaan air atau di dalamnya. Contohnya itu Eichhornia crassipes. Selanjutnya yaitu perbanyakan dan persebaran gulma. Gulma dapat berkembang biak melalui secara generatif dan vegetatif. Secara generatif, gulma dapat berkembang biak melalui biji atau benih. Sedangkan secara vegetatif, gulma dapat berkembang biak melalui stolon, rizoma, dan umbi atau akar-akaran. Selanjutnya cara persebaran gulma. Gulma dapat tersebar melalui air, angin, aktivitas manusia, dan hewan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dormansi gulma. Apa itu dormansi gulma? Secara sederhana, dormansi adalah mekanisme alami biji untuk menunda pertumbuhan pertambahan. Tujuannya adalah agar biji tidak tumbuh pada waktu yang kurang tepat, sehingga peluang hidupnya itu lebih besar. Jadi ada beberapa penyebab dormansi gulma. Yang pertama itu adalah lapisan kulit biji yang keras, di mana kulit biji yang tebal membuat air dan oksigen sulit untuk masuk, sehingga proses pertambahannya terhambat. Yang kedua, adanya hormon penghambat pertumbuhan. Biasanya ini terdapat hormon seperti asam absisa yang menekan pertumbuhan embrio yang ada pada biji. Yang ketiga itu adalah kondisi lingkungan yang belum sesuai atau yang belum optimal. Yang pertama itu seperti suhu, cahaya, atau kelembaban yang belum optimal. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan signifikansi dormansi gulma. Dormansi ini sangat penting di dalam dunia pertanian karena membuat gulma bisa bertahan lama di dalam tanah, menyulitkan pengendalian gulma karena biji bisa tumbuh secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda. Inilah alasannya kenapa gulma sering muncul lagi walaupun sudah kita bersihkan. Nah, untuk cara mengatasinya ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah kita dengan melakukan klarifikasi, yaitu menggosok atau melukai kulit biji agar air mudah untuk masuk. Yang kedua, kita akan memberikan zat kimia perangsang tumbuh, di mana kita menggunakan zat pengatur tumbuh untuk merangsang perkecambahan. Yang ketiga, mengatur kondisi lingkungan, seperti mengatur suhu dan kelembaban agar sesuai untuk perkecambahan. Nah, di slide terakhir ini saya juga akan menjelaskan
hubungan gulma dengan lingkungan. Hubungan gulma dengan lingkungan itu tidak hanya mengganggu tanaman budidaya, tetapi juga berpengaruh terhadap ekosistem secara keseluruhan. Yang pertama itu persaingan nutrisi, di mana gulma bersaing dengan tanaman utama dalam mendapatkan suara, air, dan cahaya karena pertumbuhannya itu sangat cepat, sehingga gulma sering lebih unggul dalam menyerap nutrisi, sehingga tanaman budidaya bisa mengalami penurunan pertumbuhan dan hasil panen. Yang kedua, habitat hama penyakit. Gulma juga bisa menjadi tempat berkembang biaknya hama, serangga, dan patogen penyakit. Jadi, apabila gulma tidak dikendalikan, risiko serangan hama dan penyakit pada tanaman utama bisa meningkat. Yang ketiga itu erosi tanah, di mana keberadaan gulma bisa berdampak dua sisi. Jika tidak terkelola, persaingan yang tinggi bisa menurunkan kesuburan tanah. Namun dalam beberapa kondisi, gulma juga bisa menahan tanah dari erosi karena akarnya yang mengikat partikel-partikel tanah. Yang keempat, pencemaran air. Beberapa gulma, terutama gulma air, dapat menyebabkan meningkatkan unsur nitrogen di perairan. Hal ini bisa memicu eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga secara berlebihan yang mengganggu keseimbangan ekosistem air. Terima kasih.